Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadim Brilian dan saya adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka. Dan tema video saya kali ini adalah pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang sejak sidang BPUPK, Piagam Jakarta hingga pengesahan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa. Dari awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru hingga reformasi. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa ini, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Mari kita telusuri bagaimana Pancasila berkembang dari awal kemerdekaan hingga masa reformasi dan bagaimana nilai-nilainya tetap menjadi bintang penuntun di tengah perubahan zaman. Pertama, masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 1949. Masa awal kemerdekaan merupakan periode yang penuh semangat perjuangan, sekaligus ujian berat bagi bangsa yang baru lahir pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan menjadi fondasi dalam membangun pemerintahan serta arah kehidupan bangsa. Namun, situasi politik dan militer saat itu sangat tidak stabil. Bangsa Indonesia harus menghadapi agresi militer Belanda, konflik internal, serta pergantian sistem pemerintahan dari presidensial dan parlementer. Meskipun begitu, semangat Pancasila tetap terjaga. Ia menjadi sumber kekuatan moral dan ideologis yang menyatukan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan. Pancasila bukan sekedar teks dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, tetapi menjadi semangat hidup dan daya juang rakyat Indonesia. 2. Masa Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949 hingga 1950. Setelah penandatanganan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Indonesia diubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS pada 27 Desember 1949. Dalam sistem ini, negara Indonesia tidak lagi berbentuk kesatuan, tetapi federal, terdiri dari beberapa negara bagian. Konstitusi RIS yang berlaku saat itu tidak secara eksplisit menyebut Pancasila sebagai dasar negara, melainkan menyinggung nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Namun semangat dan nilai Pancasila tetap menjadi roh pemersatu bangsa di tengah perbedaan sistem politik dan ideologi antar negara bagian. Akhirnya, setelah melalui berbagai pertimbangan, rakyat Indonesia menyadari bahwa bentuk federal tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan kemerdekaan. Oleh karena itu, pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan Undang-Undang Sementara tahun 1950. Langkah ini menegaskan kembali bahwa Pancasila adalah dasar dan jiwa negara Indonesia yang sejati. 3. Masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1965. Setelah masa RIS dan sistem parlementer Indonesia mengalami krisis politik dan ekonomi, untuk mengatasinya, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Pancasila kembali ditegaskan sebagai dasar negara yang sah dan konstitusional. Namun, pelaksanaannya tidak sepenuhnya mencerminkan semangat Pancasila yang sebenarnya. Presiden Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai upaya menyatukan tiga kekuatan besar masyarakat. Sayangnya penerapan konsep ini justru menimbulkan konflik dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Pada masa ini, kehidupan politik menjadi terpusat pada kekuasaan presiden dan kebebasan masyarakat semakin terbatas. Puncak ketegangan politik terjadi dengan peristiwa G30 SPKI tahun 1965 yang kemudian mengakhiri era demokrasi terpimpin dan membuka babak baru dalam sejarah bangsa, yaitu masa Orde Baru. Yaitu yang keempat adalah masa Orde Baru tahun 1966 hingga 1998. Masa Orde Baru dimulai di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dengan tujuan menata kembali kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Secara murni dan konsekuen, pemerintah berupaya memperkuat pemahaman masyarakat tentang Pancasila melalui program P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila, serta menetapkan Pancasila sebagai ideologi tunggal bagi seluruh organisasi sosial dan politik. Pada awalnya, kebijakan ini membawa dampak positif, stabilitas politik, meningkatkan pembangunan ekonomi berjalan, dan kehidupan masyarakat tampak lebih tertib. Namun seiring waktu, penerapan Pancasila sebagai formalistik dan penuh kepentingan politik, kritik terhadap pemerintah sering dianggap bertentangan dengan Pancasila. Dan nilai-nilai seperti demokrasi dan keadilan sosial menjadi kabur. Di balik stabilitas ini semu, Pancasila seharusnya menjadi pedoman moral, justru dijadikan alat kekuasaan. Akhirnya pada tahun 1998, krisis ekonomi dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru memuncak hingga melahirkan gerakan reformasi, yaitu 5 masa reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Setelah jatuhnya Orde Baru, bangsa Indonesia memasuki era reformasi yang membawa semangat baru dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dipertahankan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, namun penerapannya kini lebih menekankan pada demokrasi, keterbukaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penegakan hukum. Nilai-nilai Pancasila mulai dihidupkan kembali dalam semangat lebih nyata dan kontekstual di tengah arus globalisasi, intoleransi, dan polarisasi politik serta disrupsi digital. Pancasila hadir sebagai pedoman moral yang mampu menyatukan perbedaan melalui berbagai kebijakan seperti penguatan pendidikan karakter dan pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Pemerintah berusaha menanamkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila kepada generasi muda. Kini tantangan kita bukan lagi mempertahankan kemerdekaan secara fisik, melainkan mempertahankan jati diri bangsa di tengah arus perubahan global yang cepat. Pancasila harus menjadi kompas moral yang menuntun kita agar tidak kehilangan arah di era modern ini. Dari perjalanan panjang sejarahnya, kita dapat melihat bahwa Pancasila bukan ideologi yang kaku atau tertinggal oleh zaman. Sebaliknya, Pancasila adalah falsafat hidup yang dinamis, terbuka, dan selalu relevan. Adapun bentuk tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata, bukan hanya ucapan, menjaga toleransi, menghargai perbedaan, menegakkan keadilan, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Itulah wujud nyata pengamatan Pancasila di era kini. Semoga dengan semangat Pancasila, bangsa Indonesia dapat terus maju, bersatu, dan sejahtera. Sekian video saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Dan apabila ada sedikit berisik, ya saya mohon maaf di tengah kondisi keadaan saya seperti ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.